izin senior dan pejabat menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pejabat dan senior sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini untuk seminar laporan praktek kerja lapangan dari Senior Taruna Madya Direksi Kontrol yang lain. Pertama-tama, sebelum kita memulai seminar di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah, untuk sesi selanjutnya, sesi pemaparan materi, diberikan kesempatan kepada Senior Taruna Madya Direksi Kontrol yang lain untuk presentasikan laporan praktek kerja lapangan. Kepada senior, disilakan. Izin Ibu, izin pejabat menyesuaikan. Yang terhormat pejabat Kesenian di Lapas Kelas 20 Manokwari, Ibu Yunice, selaku mentor saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga saya pada hari ini dapat mengungkapkan hasil PKL saya pada seminar di bulan tadi. Pertama-tama kita masuk pada pendahuluan. Di sini untuk kata adalah sampai pada pendahuluan di sini politik masyarakat juga politik data di bawah dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yaitu lembaga pendidikan ini bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas agar menjadi keadaan pemasyarakatan yang memiliki integritas moral yang tinggi, kematangan intelektual dan kemampuan profesionalisme sesuai dengan tugasnya. Dan di sini PKL adalah karya ilmiah taruna melalui proses observasi, pengumpulan informasi maupun pengamatan berbagai proses atau proses kerja. Kesempatan ini diberikan agar taruna dapat memperoleh informasi, wawasan, pemahaman dan pengalaman praktik sehingga mampu membandingkan teori dan pengalaman di lapangan dalam bidang kemasyarakatan. PKL bertujuan pula sebagai sarana melatih mahasiswa dalam menulis sesuai dengan kaidah tulisan ilmiah. Dan di sini pada manfaatnya ada 4 yang saya ambil, yaitu manfaat yang dilaksanakannya praktik kerja lapangan adalah yang pertama, dapat menerapkan dan memberikan sedikit kontribusi pengetahuannya pada unit pelaksanaan teknis. Yang kedua, dapat lebih memahami konsep akademis di dunia kerja nyata. Dan yang ketiga, dapat mendapat pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja sesungguhnya. Dan yang keempat, perlu dapat memahami, mentaati dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya secara jelas dan praktis kerja lapangan. Pada secara singkat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 20 Manokwari merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia Papua Barat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 20 Manokwari menjalankan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan. Dan di sini struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 20 Manokwari memiliki visi dan misi menciptakan masyarakat memperoleh kapasitas hukum dan melindungi hak asasi manusia, meningkatkan nilai pasti yaitu profesional, akuntabilitas, sinergi, transparansi dan inovatif. Pada struktur organisasi yang pertama dikepalai oleh Badan Lembaga Pemasyarakatan membawahi KPLP, kemudian sub tata usaha dan unsur kepegawaian dan keuangan, dan juga di
berikut daftar pemusnahan atau narapidana ke tanggal 29 bulan 6 2022 yang berjumlah tahanan dengan jumlah 93 orang dan narapidana yang berjumlah 299 orang yang seluruhnya berjumlah 389 orang. Dan berikut terkait DNA bangunan lapas Kopi Manokwari. Yang berikut adalah pelaksanaan praktik permasalahan dan analisis. Demikian pertama di bagian usaha di pelaksanaan tugas dan bagian usaha ini dilaksanakan melalui bagian urusan kepegawaian, keuangan dan urusan umum. Dalam urusan kepegawaian dan keuangan, Kapolda diberikan pemahaman bahwa dalam bagian pelaksanaan tugasnya mencakup seluruh bagian tugas, yang mana pada bagian ini terdapat data kepegawaian seperti surat mengenai usulan jabatan, promosi jabatan, bahkan hukuman disiplin. Semua data tersebut disusun dan terdaftar rapi dalam arti. Pada bagian ini terus dibimbing dalam membuat absen harian dan absen bulanan. Pegawai di urusan umum terus melaksanakan koordinasi mengenai pengisian nomor surat dan penyimpanan barang inventaris kantor yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor, serta bagian perawatan barang-barang inventaris dan bangunan yang baru masyarakat. Yang kedua juga seksi pembinaan narapidana atau anak didik kemasyarakatan dan kegiatan kerja. Pada saat ini berada di bagian penyidik, Taruna diberikan pengetahuan tentang tugas di bagian registrasi, yang mana pada bagian ini terdapat data-data mengenai warga binaan kemasyarakatan yang sangat tinggi, baik itu registrasi SPP maupun buku registrasi, di mana data-data ini menjadi salah satu syarat dalam pemberian hak warga binaan kemasyarakatan, baik integrasi seperti PP, CD, CID maupun asimilasi. Di bagian registrasi juga tentunya diajarkan untuk selalu teliti mengenai perhitungan masa pidana warga binaan kemasyarakatan, yang mana di tanggal ekspirasi yang muncul di SPP harus kita sesuaikan dengan tanggal ekspirasi yang kita dapatkan dari perhitungan program. Yang berikut pada seksi administrasi keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan kegiatan seksi keamanan dan ketertiban dibagi menjadi dua, subseksi keamanan dan subseksi pelaporan dan tata tertib. Pada subseksi pelaporan dan tata tertib, Taruna melaksanakan pelayanan yang berbentuk penitipan barang dan pelayanan kunjungan terbatas kepada keluarga para warga binaan kemasyarakatan. Penitipan barang dengan pemberian bon yang berisikan nama WBP yang ingin dititipkan dan nama yang diberikan. Segala barang yang akan dititip diberi pada diberi tanda berupa kertas, dan orang yang ingin dititipkan barang akan masuk melalui pintu kedua dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan dan mengecek suhu tubuh. Pada subseksi keamanan terus dilaksanakan dengan penggeledahan kamar hunian, masjid, gereja, dan dapur secara rutin dengan seluruh petugas seksi kamtip, dan kemudian berkoordinasi dengan subseksi pelaporan dan bersedia untuk dibuat berita acara penggeledahan pada hari itu yang berisikan petugas yang melaksanakan penggeledahan serta barang-barang terlarang yang ditemukan dan ditanda tangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, serta tidak lanjut kepada warga binaan yang ditemukan menyimpan barang terlarang sesuai peraturan yang berlaku. Yang berikut kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan. Saat berada di bagian kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan, perlu melaksanakan kegiatan pengisian buku bebas narapidana dan dokumentasi kamar yang kemudian data tersebut disinkronkan dengan papan stek dan papan kontrol kamar hunian yang dibimbing oleh staf KPLP. Taruna juga melaksanakan pengecekan teralis dan bangunan.
rawat gembok, dan kunci hunian dan lembaga pemasyarakatan yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan. Dan didampingi oleh staf KPLP. Setelah pengamanan lembaga pemasyarakatan juga membawa di bagian regu pengaman di mana Taruna terus dilaksanakan kegiatan pengamanan dalam regu yang perputarannya dilaksanakan dalam dinas siang dari jam 13.00 sampai jam 19.00. Juga dinas pagi pada jam 07.00 hingga pukul 13.00 dan dinas malam pada jam 19.00 sampai 07.00 pagi di pos-pos pengamanan lembaga pemasyarakatan. Nah, kemudian pada bagian penutup di sini ada kesimpulan dan melalui pengamatan. Yang pertama, pada waktu binaan pemasyarakatan dalam lembaga pemasyarakatan mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan pelayanan dalam pengurusan, integrasi, dan perawatan kesehatan. Setelah pandemi COVID-19, saat ini pun dilepas dari program Kuari, baik dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Yang kedua, walaupun berbagai program dan kegiatan sudah dilakukan, namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dan membuat kegiatan pelayanan kesehatan menjadi kurang maksimal. Seperti yang pertama, terdapat tahanan atau narapidana yang kurang akan kesadarannya akan membersihkan kebersihan pribadi maupun lingkungan. Yang kedua, masih terdapat tahanan atau narapidana yang tidak tahu tentang berbagai penyakit atau sebab akibat cara pencegahan dan pengobatinya. Dan yang berikut, yang ketiga, sarana dan prasarana yang masih terbatas, baik peralatan, tenaga medis maupun obat-obatan yang akan menangani tahanan atau narapidana yang tadi. Dan yang ketiga, proses keterampilan kerja terdapat sebelah Tuhan Kuari. Sini ada tiga hambatan yang dimulai dalam proses pembinaan berbasis keterampilan kerajinan di lembaga Tuhan Kuari. Yang pertama, dalam pemasaran. Pada tahap pemasaran, di mana sebagian besar pemasaran dilakukan terbatas hanya di galeri yang berlokasi di depan lembaga pemasyarakatan dan sarana prasarana terbatas pada masyarakat di sekitar lembaga pemasyarakatan jelas Mangkuwarta dan pegawai yang bekerja di lembaga pemasyarakatan Mangkuwarta. Dan yang kedua, ketersediaan alat. Jumlah alat yang tersedia dalam menunjang proses kegiatan produksi kerajinan di lembaga pemasyarakatan jelas Mangkuwarta pada umumnya sudah cukup lengkap. Akan tetapi ada beberapa kekurangan seperti gergaji, mesin yang selama ini lembaga meminjam peralatan tersebut sehingga dalam hal ini menghambat kegiatan produksi karya di lembaga pemasyarakatan tidak Mangkuwarta. Dan yang ketiga, kekurangan bahan baku. Kegiatan produksi kerajinan di lembaga pemasyarakatan tidak Mangkuwarta kurang didukung dengan tersediaannya bahan baku. Dalam hal ini adalah kayu jati, sehingga untuk memenuhi tuntunan konsumsi pembinaan terhadap keterampilan kerajinan harus dimanfaatkan limbah kayu yang tersedia. Dan pada saran yang pertama, dalam upaya mengoptimalkan tugas pengamanan dalam hal pencegahan gangguan keamanan, petugas memiliki peran yang sangat penting, sehingga pengembangan sumber daya manusia perlu diadakan seperti pelatihan penggunaan senjata, bela diri, dan tata cara pembiayaan untuk mendorong optimalisasi tugas pengamanan di lembaga pemasyarakatan setiap Mangkuwarta. Dan yang kedua, adalah setiap Mangkuwarta dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pengamanan, antara lain dengan dilakukannya penambahan jumlah personil pengamanan, pengajuan penambahan alat bantu pengamanan kepada citizen bekerjasama dengan instansi TNI, Polri, dan BNN yang berdampak positif terhadap kemajuan kualitas SDM petugas di lapas Mangkuwarta. Dan yang ketiga, optimalisasi tugas juga dapat didorong dengan perlengkapan yang memadai, maka perlu diajukannya permohonan alat bantu pengamanan seperti alat deteksi narkoba, X-ray, detektor, scanner, dan ekspor handphone. Dan hal yang lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan. Dan yang keempat, di hasil pengamatan dalam optimalisasi pelayanan hubungan menambahkan juga kotak saran agar meningkatkan kualitas pelayanan serta
dapat menjadikan bahan evaluasi pada lapas kelas 25 Manokwari. Dan yang kelima, selain menggunakan kartu pengunjung, kiranya ada penambahan pengadaan stempel bagi pengunjung guna meminimalisir keluhan atau kami. Sekian pemaparan seminar PKL saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya selama 1 bulan ini kepada Ibu Linjen selaku moderator saya selama PKL. Terima kasih. Pak Lesti duduk dulu dan berdiri terus. Oke, baik, terima kasih Pak Lesti yang sudah memaparkan prakteknya kurang lebih 1 bulan ya, dari tanggal 13 Juni sampai dengan 19 Juli. Dari makalah yang laporan praktek yang ibu baca ini memang sudah bagus, tetapi kalau dilengkapi nanti membantu setiap kursi bidang setiap kursi memang harus jelas ya. Di sini masih tumpang tindih. Mungkin Pak Lesti mungkin di setiap bidang itu kurang disampaikan terkait tupoksi masing-masing bidang. Jadi apa yang dilaksanakan di lapas Manokwari ini jangan ditulis dalam di sini ya. Makalah ini kan harus sesuai dengan yang teoritis dengan SOP. Nah, jadi harus dirubah ya, karena ada banyak ini contohnya di registrasi ya. Ini kan bisa dilihat di Google banyak terkait infalesnya harus uraikan secara luas dulu. Pimpinan ini membawai berapa ini toh, maksudnya secara tulisan bukan secara bagan. Kan bagan memang sudah dijelaskan, tetapi diuraikan lagi. Ini tulisannya. Kalau secara luas registrasi itu mestinya apa aja yang penting aja, jangan terlalu banyak. Kan di Google itu banyak fungsi dari registrasi itu apa aja, ambil yang pokok dan yang pentingnya ya, minimal 300 aja perawatan. Nah setelah itu diuraikan lagi secara spesifiknya registrasi apa dia punya fungsi. Begitu juga dia bidang betul. Nah, tapi kalau dia bidang kan cuma 1. Nah kalau TU kan ada beberapa bidang 2 toh, dia membawai 2. Umum dengan kepegawaian dan keuangan. Nah itu diuraikan. Diuraikan. Ambil yang tingkat-tingkat yang nggak usah terlalu panjang lebar. Nah tetapi ini kita berbicara terkait aturan. Aturan. Jadi jangan kita mengarang tetapi tidak sesuai. Terus dikambing. Di sini juga ini di seksi mana? Nah ini pengamanan ini dia nggak punya tugas untuk berhubungan dengan data, buku apa semua. Yang punya data itu di kampus. Kalau HPLP itu cuma mengeksekusi. Jadi dia tuh partnernya dengan kampus. Kampusnya itu administrasi, pelaksananya itu di HPLP. Contohnya di sini disinkronkan dengan papan sterek. Kemudian yang mau masuk ini dari kampus. Jadi KPLC itu cuma bagian pengamanan, dia mengawasi di dalam. Jadi harus benar-benar harus dibaca lagi, itu kan banyak diskusi dari KPLC itu apa. Kan kalau seandainya makalah ini sampai ke tangannya pembimbing di pusat, kok kayak begini kan.
sana. Belum ada itu masuk. Biasanya mungkin Minggu depan tanggal 21 terakhir Selasa belum. Maksudnya kalian berangkat tapi kan nggak langsung dikumpul ya. tidak, kalau Hard copy-nya buat lapas. kalau itu bukan itu belum masuk kopi. Jadi terus cara penulisan ini nih, apa kayak gini nih, jangan mepet kok. Kalau karena printnya ini, Jadi itu sebenarnya printnya. printnya tuh, Printnya begini. printnya tuh, kayak gini nih, ini kan dia harus di bawahnya. Ini masuk semua, ini harus di atas. Tidak boleh dia lebih keluar lagi. Di sini Bu. Nanti laporannya berupa seperti ini Bu. Cuma tadi ini tuh rangkuman dari hasil ya. Iya maksudnya penulisannya. Oh, siap. Ini kan harusnya di sini. Siap. Tapi minimal dia masuk dalam sini untuk baris pertama. Siap lagi bawahnya dia harus dijaga dengan penulisan yang benar. Siap makalah. Terus pokoknya nanti dilihat lagi cara penulisannya apa semua ya. Siap. Kalian semua ini loh. Siap. Karena kayak gini huruf pertama tuh harus M ya, huruf besarnya. Setiap kata itu huruf pertama itu huruf besar. Nah terus instansi itu harus semua huruf besar, namanya Lapas Manokwari. Berarti L-nya besar, M-nya besar, K-nya besar. Karena itu nih pernah kuliah juga, pernah memaparkan